Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello happy kiddos. How is it going? I believe that you have good condition. Today we have thematic time. We will discuss about sistem pencernaan pada hewan memamah biak. Before we start our learning today, let's say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Now, let's read Pancasila together. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Teman-teman, adakah yang sudah tahu bagaimana sistem pencernaan pada hewan memamah biak? Dan apa saja sih contoh-contoh hewan memamah biak? Yuk, kita langsung saksikan video berikut. Check it out! Hewan pemamah biak disebut juga hewan ruminansia. Hewan pemamah biak adalah hewan yang mengunyah kembali makanannya setelah ditelan. Contoh hewan pemamah biak diantaranya sapi, kerbau, kuda, jerapah, kambing, dan rusa. Makanan hewan ini adalah tumbuhan, misalnya rumput. Berikut ini beberapa organ pencernaan hewan pemamah biak. Yang pertama, rongga mulut. Di dalam rongga mulut hewan pemamah biak terdapat gigi seri, gigi geraham depan, dan gigi geraham belakang. Gigi seri berfungsi untuk memotong makanan, sedangkan bentuk geraham yang datar dan lebar berfungsi untuk mengunyah makanan. Lidah berfungsi untuk mendorong makanan ke kerongkongan. Organ yang kedua, kerongkongan. Bagian ini berguna untuk menyalurkan makanan dari rongga mulut ke lambung. Yang ketiga, lambung. Hewan pemamah biak memiliki lambung yang terdiri dari 4 bagian. Di antaranya perut besar atau rumen, perut jala atau retikulum, perut kitab atau omasum, dan perut masam atau abomasum. Yang keempat, usus halus. Makanan dari abomasum akan masuk ke usus halus. Di usus halus inilah proses penyerapan sari-sari makanan terjadi. Yang kelima, usus besar. Di usus besar terjadi proses penyerapan kembali air dari sisa-sisa makanan. Yang terakhir adalah anus. Sisa-sisa makanan dari usus besar akan dikeluarkan melalui anus. Pada hewan pemamah biak ada beberapa tahapan pencernaan. Di antaranya, yang pertama, pencernaan secara mekanis. Pencernaan secara mekanis dilakukan di dalam mulut. Makanan dikunyah di dalam mulut, kemudian ditelan. Setelah istirahat, dikeluarkan kembali dan dikunyah lebih halus. Hal ini disebut dengan memamah biak. Yang kedua, pencernaan pada rumen. Rumen disebut juga perut besar karena merupakan bagian lambung terbesar di dalam sistem pencernaan ternak ruminansia. Rumen berfungsi sebagai tempat fermentasi oleh mikroba, tempat absorpsi VFA, dan tempat pencampuran pakan. Yang ketiga, pencernaan pada retikulum. Retikulum disebut juga perut jala karena permukaan bagian dalamnya mirip dengan jala
atau sarang lebah. Retikulum berfungsi sebagai tempat fermentasi pakan oleh mikroorganisme. Hasil fermentasi retikulum diantaranya adalah VFA, amonia, dan air. Yang keempat, pencernaan pada omasum. Pencernaan pada omasum masih terjadi fermentasi mikroorganisme. Omasum berfungsi sebagai pengatur arus ingesta ke abomasum dan menyaring partikel yang besar. Yang kelima, pencernaan pada abomasum. Makanan di dalam abomasum akan dicerna kembali dengan bantuan asam klorida dan berbagai enzim. Asam klorida membantu mengaktifkan enzim pepsinogen untuk melakukan pencernaan. Selanjutnya, pencernaan pada usus halus. Setelah makanan selesai diproses di abomasum, maka akan dilanjutkan ke usus halus. Di usus halus, makanan akan dicerna dengan bantuan enzim yang dihasilkan dari dinding usus. Yang terakhir, pencernaan pada usus besar. Sisa-sisa pencernaan didorong menuju ke usus besar. Zat-zat yang diserap akan didistribusikan ke seluruh tubuh yang membutuhkan. Sedangkan sisa atau ampas dari penyerapan pencernaan akan dikeluarkan melalui rektum. That's all my video today. If you want to watch more, you can click the ring button and get the notification. Thank you very much. The last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.